Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagi Anda yang melihat video ini, tolong di-share, like, dan subscribe. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian etika bisnis. Pembahasan pertama yaitu etika bisnis dalam sumber daya manusia. Pada umumnya ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia, yaitu 1. Sumber daya manusia dalam manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut personel, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. 2. Sumber daya manusia dalam potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan ekstensinya. 3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material, non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan ekstensinya organisasi. Pun fungsi manajemen SDM menjalankan 3 fungsi yaitu 1. Fungsi lini, 2. Fungsi koordinatif, 3. Fungsi staf. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu 1. Fungsi manajerial, perencanaan atau perencanaan, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau sutradara, pengendalian atau controlling. 2. Fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja atau pengadaan SDM, recruitment, pengembangan, development, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan tenaga kerja. Selanjutnya, prinsip etika bisnis dalam SDM. Konsekuensi dari perilaku yaitu tidak etis dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro, etika melalui suap-menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan kepada perusahaan, ketaatan, kerahasiaan, loyalitas. Kewajiban perusahaan kepada karyawan. 1. Perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. 2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Kewajiban memberikan gaji yang adil. 4. Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Selanjutnya, tindakan perusahaan agar karyawannya berperilaku etis. Pada saat masuk, melakukan tes psikologis, tes kecerdasan, tes kepribadian selama bekerja di perusahaan. 1. Menetapkan peraturan pegawaian yang mengatur tata tertib karyawan. 2. Melakukan monitoring. 3. Memberikan edukasi. Bahasan selanjutnya, mengambil keputusan etis oleh Carlon, Karmar, dan Wandsworth 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses dilakukan individu menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Langkah-langkah mengambil keputusan yang etis: menentukan fakta, memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan
membuat keputusan efek dari integritas dan karakter pribadi. Konsekuensinya, kewajiban, prinsip, dan hak. Mempertimbangkan alternatif yang tersedia, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Pembahasan selanjutnya, teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Masalah etika dalam sistem informasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari mengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Properti, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalangkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Peluang bisnis dalam bidang IT. Bisnis teknologi web development, bisnis teknologi startup produk IT, bisnis jasa desain grafis, jasa penulis artikel, bisnis SEO, konsultan, bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Pembahasan selanjutnya, etika dalam kegiatan produksi. 1. Pengertian etika produksi dan etika pemasaran. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang pendasaran salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan dan menyampaikan barang atau jasa ke para konsumennya. Ada 6 tujuan produksi antara lain. 1. Memperbanyak jumlah barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. 3. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis. 4. Memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. 5. Memenuhi pasar internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Bahasan selanjutnya, konsep bisnis dalam globalisasi ekonomi. Ekonomi global atau globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam satu sistem ekonomi global. Proyek-proyek atau pekerjaan secara globalisasi terjadi ketika disetujuinya pemberlakuan secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade dalam bulan April 1994. Isi dalam perjanjian tersebut dikenal dengan nama General Agreement Tariff and Trade. B. Lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator dalam lingkup bisnis secara global sebagai berikut. 1. Menjamurnya sejumlah pesaing baru. 2. Tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. 3. Kesempatan baru. 4. Deregulasi. 5. Keragaman tenaga kerja. 6. Sosial politik hukum. C. Dampak globalisasi terhadap organisasi dan manajemen lokasi. Mampukah Indonesia tidak ikut dalam proses globalisasi? Walaupun bisa menolak, namun
tidaklah mudah karena globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Apalagi di negara kita sudah terlibat utang dan juga masih memerlukan pinjaman dari negara-negara. D. Norma moral dan etika dalam bisnis global. Etika dunia usaha atau etika bisnis dalam pembangunan tidak terlepas dari pembahasan kita mengenai perilaku stakeholdernya, yaitu pelaku ekonomi dan bisnis, pemerintah, masyarakatnya, nilai-nilai dalam dunia usaha, keanekaragaman serta kelemahannya. Pembahasan terakhir, manajemen keuangan dan akuntansi adalah manajemen yang mengaitkan perolehan akuntansi, pembiayaan atau pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Manajemen keuangan adalah perkembangannya telah berubah dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisis dan teori yang normatif dari bidang yang meliputi penggunaan dana atau alokasi dana, menjadi manajemen dari aktiva dan penilaian perusahaan di dalam pasar secara keseluruhan, dari bidang yang menekankan pada analisis eksternal perusahaan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. B. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan atau peluang karir dalam manajemen keuangan. Bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: memperoleh accounting, pembiayaan, pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva secara efisien, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, menghadapi tantangan dalam memperoleh aktiva secara efisien. Dalam perubahan yang terjadi pada pesaing antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. C. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Adapun fungsi-fungsi dalam manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi penggunaan dana, allocation of fund, keputusan investasi atau capital budget, investment design, pembelanjaan aktif, bagaimana menggunakan dana secara efisien, alokasi ke AL dan AT, aktiva real. 2. Fungsi mendapatkan dana, raising decision about of funds, keputusan pembelanjaan atau financing, desain pembelanjaan pasif, bagaimana memperoleh dana yang paling efisien atau murah, tercermin di neraca sisa-sisa pasifa. Adapun keputusan dalam manajemen keuangan ada 4, yaitu keputusan investasi, investment decision. 2. Keputusan pembelanjaan, financing decision. 3. Kebijakan di defend policy. Yang terakhir, keputusan manajemen aktiva. E. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan tradisional, yaitu memaksimalkan laba, sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu ruang, risiko retur masa datang tidak diperkembangkan, serta kebijakan defend tidak dipertimbangkan. Tujuan yang lebih tepat atau relevan adalah alasan harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap
prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang, mempertimbangkan kapan retur diterima, jangka waktu terjadinya risiko dan retur, dan kebijakan dividen. F. Peran akuntansi dalam corporate governance. Akuntansi atau accounting adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan atau financial statement kepada pihak-pihak yang berkepentingan stakeholder mengenai aktiva ekonomi dan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir, dan G. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. General Accepted Accounting Principles dalam membuat laporan, prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian, praktik akuntansi sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang, yaitu 1. Financial Accounting Standard Board (FASB) menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation. 2. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)